Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Masih semangat mengikuti pembelajaran hari ini? Bertemu lagi bersama Ustazah Mina. Hari ini kita masih belajar di tema 5 atau buku 2E pada subtema 3 pengalamanku di tempat bermain pembelajaran 5. Dan lupa siapkan alat tulisnya dan bukunya nak ya. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita awali segala kegiatan kita dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Salah satu surah dan ayat yang menyatakan anjuran untuk berkata baik terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Saat libur bermain bersama teman menyenangkan, banyak permainan yang dimainkan. Bermain dengan teman tidak boleh memaksakan kehendak ya nak. Saat libur, Ino sering bermain bersama teman-teman. Ino membuat puisi mengenai bermain pada hari libur. Nah, sebelum membuat puisi ada beberapa hal yang harus Ino patuhi atau yang Ino perhatikan dalam membuat puisi. Yang pertama, sebelum menulis puisi, kamu harus menentukan tema puisi. Temanya kita tentukan dulu nak ya sebelum membuat puisi. Kemudian kamu dapat menentukan tema puisi sesuai dengan yang kamu inginkan. Setelah itu, tulislah kata atau kalimat yang indah sesuai tema. Kamu dapat mengungkapkan perasaanmu ke dalam puisi tersebut. Perasaan bisa berupa rasa senang ataupun sedih. Susunlah kata-katamu ke dalam beberapa baris puisi. Nah, ini beberapa yang perlu diperhatikan jika kita ingin membuat sebuah puisi. Mari kita perhatikan bersama-sama puisi yang telah dibuat Ino. Puisi Ino yang berjudul Hari Libur. Nah, pada puisi ini ada beberapa bait. Di dalam puisi ada bait dan juga baris. Nah, di puisi Ino ini ada terdapat 3 bait. 3 bait, yang ini nih baitnya, bait pertama, bait kedua, dan bait ketiga. Nah, bait ini sama dengan kalau kita menulis sama artinya dengan paragraf. Nah, ini bait ya di dalam puisi. Dan di dalam bait ini ada 3 baris. Coba kita lihat. Nah, ada 3 baris di setiap bait. Jadi puisi Ino berjumlah 3 bait dan setiap bait terdiri dari 3 baris. Nah, ustazah yang hebat, di dalam membaca puisi, perhatikan intonasi suara dan ekspresi saat membaca puisi. Nah, setiap kalimat dalam puisi itu memiliki arti tersendiri nak ya. Dan untuk mengetahui arti kata yang baru diketahui, kalian bisa menggunakan kamus atau kalian juga bisa bertanya kepada ustadz-ustazah kalian atau orang tua di rumah untuk mengetahui beberapa arti puisi yang belum kalian pahami. Ino dan teman-teman bermain di lapangan. Mereka membagi kelompok. Pembagian kelompok dilakukan dengan adil. Pembagian kelompok dilakukan dengan musyawarah. Musyawarah sesuai dengan sila keempat Pancasila. Masih ingatkah kalian dengan isi sila dan lambang dari sila keempat? Yuk kita ingat kembali apa ya isi silanya ya. Iya, betul sekali. Isi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Sering kita lihat atau sering kita lakukan ya.
Coba kita lihat contoh yang pertama adalah musyawarah pemilihan ketua kelas. Nah, ini kita ketika memilih ketua kelas, kita bermusyawarah dulu nih. Siapa yang akan jadi ketua kelas? Contoh yang kedua yaitu musyawarah keluarga menentukan tempat berlibur. Nah, jika kalian berlibur, kalian bisa bermusyawarah bersama keluarga dan berdiskusi mengerjakan tugas kelompok. Ini juga merupakan contoh pengamalan sila keempat, nak ya. Mungkin kalian di kelas pernah berdiskusi nih untuk mengerjakan tugas kelompok, atau di rumah juga bisa berdiskusi mengenai film kesukaan, olahraga kegemaran, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam berdiskusi ada beberapa sikap yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tidak boleh memaksakan kehendak. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, nak ya, dalam berdiskusi. Yang kedua, menerima hasil musyawarah dengan senang hati. Nah, karena di musyawarah itu sudah merupakan hasil kesepakatan kita bersama. Oleh karena itu, kita tidak boleh berkecil hati jika hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Yang ketiga, mendengarkan pendapat teman. Nah, ketika bermusyawarah atau berdiskusi, ketika teman kalian berpendapat atau berbicara, kalian harus mendengarkannya. Yang keempat, tidak memotong kata-kata teman saat berdiskusi. Nah, ketika teman kalian berbicara, tidak boleh memotong pembicaraan. Kalian harus mendengarkan dulu apa yang teman kalian bicarakan. Yang kelima, menggunakan kata yang santun saat memberi pendapat. Nah, ini beberapa yang harus kita miliki saat berdiskusi atau bermusyawarah, nak ya. Mari kita buka halaman 115. Nah, yuk baca bersama-sama. Siswa kelas 2 melakukan pemilihan ketua kelas. Ibu guru menyilakan siswa mencalonkan diri menjadi ketua kelas. Beberapa siswa mengacungkan tangan. Ibu guru tampak senang. Banyak siswa yang bersedia mencalonkan diri. Akhirnya ibu guru menentukan 3 nama, yaitu Ino, Laras, dan Yoga. Kemudian setiap siswa memilih calon masing-masing. Selanjutnya, ibu guru mengadakan perhitungan suara. Dari hasil perhitungan suara, Yoga mendapat 21 suara. Ino mendapat 13 suara. Laras mendapat 10 suara. Yoga akhirnya terpilih menjadi ketua kelas 2. Ino dan Laras memberi ucapan selamat kepada Yoga. Mereka menerima keputusan dengan senang hati. Nah, ini kita harus berbesar hati, nak ya, menerima keputusan bersama. Kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi. Yuk kita jawab bersama-sama. Soal yang nomor 1, bagaimana sikapmu jika terpilih menjadi ketua kelas? Bagaimana, nak, sikap kalian? Oke, salah satu sikap yang harus kita tanamkan jika kita terpilih menjadi ketua kelas yaitu harus rendah hati, tidak boleh sombong, nak ya. Soal yang kedua, bolehkah kita menentang keputusan suara terbanyak? Boleh tidak ya? Tidak boleh, karena suara terbanyak itu merupakan dari hasil musyawarah kita dan itu harus kita patuhi. Dan yang ketiga, 4, dan 5, silahkan kalian jawab sendiri, nak ya. Bisa minta bantuan ayah bunda atau saudara kalian di rumah. Silahkan ditulis pada buku kalian. Nah, anak ustazah yang hebat, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana kita cara membuat puisi, tentang pengamalan sila keempat. Ustazah punya tugas nih buat kalian. Bisa minta bantuan kepada orang tua, kerabat, saudara, atau guru les jika kalian punya ya di rumah. Tugas kalian adalah buatlah sebuah puisi di bukumu.
Minimal puisi terdiri dari 2 bait. Tahu kan 2 bait tadi seperti apa? 2 paragraf. Dan setiap bait minimal terdiri dari 3 baris. Nah, setiap paragraf tadi ada 3 baris nak ya. Kemudian dipoto dan dikirim pada wali kelasmu masing-masing. Nah, anak ustazah, ini tugas kalian, membuat puisi. Tugas ini untuk penambahan nilai pada nilai bahasa Indonesia kalian. Tapi jika kalian belum bisa membuat puisi, boleh nih ustazah kasih pilihan. Kalian bisa membuat video membaca puisi, kemudian kirim kepada wali kelas kalian masing-masing. Nah, jika tidak bisa membuat puisi, kalian boleh membuat video membaca puisi. Nah, tadi kita sudah mengetahui juga nak ya, bagaimana cara kita membaca puisi, intonasi, ekspresi, ya kan? Itu untuk kita membaca puisi. Ustazah yakin kalian pasti bisa. Alhamdulillah anak-anak ustazah, kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini adalah tema puisi ada bermacam-macam, seperti lingkungan, permintaan maaf, dan pengalaman. Nah, ini bisa untuk referensi kalian membuat puisi nanti ya. Yang kedua, musyawarah merupakan contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Alhamdulillah. Terima kasih kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kalian memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar kalian nak ya. Dan berterima kasih kepada ayah bunda serta berdoa setelah belajar. Marilah kita tutup pembelajaran kita pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ustazah mohon maaf apabila ada salah kata, salah kalimat dalam penyampaian pembelajaran hari ini. Ustazah akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai bertemu lagi pada materi selanjutnya. Tetap semangat ya. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan.